Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang materi bab 2 untuk pelajaran TIK kelas 6. Nah, yang berjudul ancaman online, hoax dan pedoman bermedia sosial. Nah, ini bukunya seperti ini ya. Nah, di sini langsung saja kalian buka halaman 33. Nah, di sini yaitu kehadiran telepon atau smartphone, tablet, komputer, laptop memungkinkan orang untuk dapat online di mana saja ya, kapan saja. Dengan menggunakan internet kita menjadi lebih mudah menemukan informasi, bahkan mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, perkembangan teknologi memunculkan julukan baru, yaitu untuk pengguna tersebut seperti netizen, warganet, atau warga internet. Nah, menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143,260 juta jiwa. Sekitar 80% warganet Indonesia menggunakan internet untuk mengakses aplikasi komunikasi dan media sosial. Ya, salah satunya yaitu WhatsApp, YouTube, Facebook, dan lain-lain, Instagram. Nah, media sosial memungkinkan pengguna dapat berbagi tentang segala hal dari keseharian mereka. Tidak hanya untuk media sosial, juga dapat berfungsi sebagai media untuk berbagi informasi sesama warganet. Nah, sayangnya ada begitu banyak informasi atau berita bohong yang disebarkan melalui internet ataupun media sosial. Nah, apa saja yang harus diperhatikan untuk menggunakan internet? Silahkan kalian buka halaman selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu ancaman online. Nah, di sini dijelaskan ancaman online itu meliputi cyberbullying, konten tidak pantas atau spam, spyware, phishing, plagiarisme, pembajakan produk digital. Nah, internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan ya. Nah, internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunaan tidak bijak. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet. Nah, apa saja ancamannya? Nah, yang pertama yaitu cyberbullying ya, atau perundungan cyber dalam bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler orang lain, seperti ancaman-ancaman atau yang lainnya, isu palsu, foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, atau tindakan pemerasan melalui media sosial online. Nah, jika kamu mengalami cyberbullying, tindakan yang perlu kamu lakukan antara lain sebagai berikut nih. Misalnya kamu dapat SMS, spam, dapat hadiah dan sebagainya, ataupun yang lainnya, selalu menggunakan reaksi pelaku itu selalu menunggu reaksi korban. Oleh karena itu jangan terpancing untuk memberikan reaksi apapun. Nah, ini salah satunya ini. Kalau kamu dapat ancaman ataupun informasi yang tidak jelas seperti SMS hadiah, itu biarkan saja. Itu kalau tidak ada sumber yang terpercaya, itu tidak usah dihiraukan. Jangan membalas pelaku ya, biarkan saja. Nah, ketika kalian membalas yang dilakukan pelaku cyberbullying akan membuatmu ikut menjadi pelaku cyberbullying. Misalnya kalian ikut mengata-ngatai teman dan sebagainya, itu kamu nanti terkena pasal juga. Nah, bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Jika kamu menjadi korban cyberbullying, kamu harus melapor pada orang tua atau gurumu agar kamu merasa aman. Simpan semua bukti, simpan file barang bukti atau cuplikan layar screenshot dari pesan gambar atau materi pengganggu lainnya yang dikirim pelaku. Jika aksi cyberbullying sudah mengarah ke pelanggaran hukum, jangan takut untuk melakukan pelaporan ke pihak berwenang, yaitu polisi dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting ini memblokir saja akun pelaku. Kamu bisa memblokir aksi pelaku jika materi bullying yang muncul dalam bentuk pesan, komentar, atau profil. Nah, gunakan fitur tool preference yang ada di aplikasi tersebut untuk menghapus setting atau meninggalkan chatroom misalnya di grup ya. Nah, jadilah teman, jangan hanya diam.
Jika melihat kawan yang menjadi korban bullying, bantulah ia menenangkan diri ya. Jadi kalau ada teman kamu yang terkena cyberbullying, biasanya itu di grup WhatsApp dan sebagainya, walaupun kalian bercandaan tetapi kan biasa teman kalian ada yang tidak terima dengan perilaku kalian ya, sebaiknya temannya itu memberikan masukan, memberikan nasihat, jangan seperti itu ya, jangan hanya diam saja. Nah, perilaku diam ini malah ikut menyebarkan pesan fitnah, akan meningkatkan aksi bullying dan dapat menyakiti perasaan temannya atau korbannya ya. Jika kamu menjadi korban bullying, minta pelaku menghentikan aksinya. Jika masih berlanjut, laporkan saja ke pihak berwenang. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan beberapa tindakan. Nah, antara lain sebagai berikut: selalu berperilaku santun di dunia maya, jangan tidak memberikan semua informasi pribadi di akun media sosial ya. Kemudian tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain, menyosialisasi bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Nah, kalau kamu mau melihat contohnya itu ada di sini nih, kamu nanti di-scan saja barcode-nya ini yang ada di halaman 36, ini di-scan nanti muncul videonya. Nah, selanjutnya yaitu ketika kamu berinternet, kamu juga perlu memperhatikan konten-konten yang baik dan yang tidak baik. Nah, salah satunya ini ada penjelasan yang kedua itu mengenai konten-konten yang tidak pantas. Nah, mengenai cyberbullying ini intinya kalian itu harus selalu berperilaku yang baik ketika bermedia sosial serta menjaga aturan-aturan yang ada bermedia sosial atau etika bermedia sosial yang baik ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika kalian mendapatkan cyberbullying itu pasti kalian bisa merasa depresi ataupun hal lainnya ya. Nah, selanjutnya yaitu ketika kamu di internet, kamu perlu perhatikan itu dalam menggunakan internet kamu tidak dapat menghindari arus informasi yang datang. Nah, mungkin saja menemukan konten-konten yang tidak pantas ketika kamu berada di internet ya. Yang termasuk konten tidak pantas yaitu meliputi perkataan, pesan, gambar atau yang mendorong kebencian, kekerasan dan penindasan baik dalam bentuk gambar, kata-kata ataupun video ya. Kebanyakan ini sekarang itu dalam bentuk gambar, foto, juga meme itu. Salah satu untuk menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari orang tua, guru ketika kalian ataupun guru ketika menggunakan internetnya. Jika perlu, mintalah orang tuamu untuk mengaktifkan fitur mode terbatas atau restrict mode pada aplikasi ataupun perambah web browser. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan mesin mencari yang ramah anak seperti Kiddle, DuckDuckGo, dan KidRank. Nah, dari contohnya itu seperti ini. Nah, ini adalah Kiddle, laman situs ramah atau Kiddle, KidRank. Nah, salah satu aplikasi yang memiliki fitur mode terbatas adalah YouTube. Bagaimana cara mengaktifkannya fitur mode terbatas pada situs tersebut? Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, masuk ke YouTube, klik tombol yang ada titik tiganya ini, tampilkan situs sampai seperti gambar berikut. Nah, klik di sini nih, kemudian pilih mode restricted mode. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat tampilan dari aplikasi seperti Kiddle, DuckDuckGo, dan KidRank ya. Langsung saja kita ke internet, kita buka. Nah, ini YouTube, kita buka yang halaman Kiddle. Nah, Kiddle nih, kita ketikkan saja di Google Kiddle nih. Nah, ini Kiddle Visual ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa cari di sini. Ini
untuk browser untuk anak-anak ya. Kita misalnya mau mencari apa, dan gambar hewan. Nah nih, nah Kidal ini memiliki beberapa, nah ini dihapus saja, menu-menu seperti Google nih, gambar-gambarnya seperti yang populer atau webs. Nah websnya ini ada ultimate image. Nah nanti kalian bisa coba di rumah ya, untuk mencari sendiri di Kidal ini. Kemudian ada Kidrack juga, kita buka contohnya Kidrack, tampilannya saja Kidrack. Nah ini juga sama, ini untuk anak-anak juga. Nah ini Kidrack ya. Nah terus kemudian ada lagi DuckDog, nih DuckDuckGo. Nah ini bosan dijaga. Nah ini DuckDuckGo ini ya. Ini kalian tinggal pencariannya di sini aja, ketik mau cari apa, nanti sudah muncul cari apa. Nah ini kan banyak. Nah DuckDuckGo sama aja ya. Ini Kidrack. Kemudian yang ini adalah tadi Kidal. Nah oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah setelah kita mencoba untuk mencarinya, nah kita ke materi selanjutnya ya. Nah nanti kalian bisa coba sendiri untuk yang YouTube-nya. Di sini sudah ada cara-caranya, ini udah ada tutorialnya. Klik search sini. Nah, aktifkan fitur mode terbatas menggeser toggle button sehingga menjadi warna biru. Nah meskipun diklaim ramah anak, tetapi mungkin bagi situs-situs tersebut untuk disusupi oleh konten yang tidak pantas itu masih tetap akan ada. Nah sebaiknya kamu tetap meminta pendampingan dari orang tua ya, kalau misalnya kalian tetapi kadang-kadang zaman sekarang itu pasti kalian sudah memegang perangkat smartphone sendiri-sendiri, jadi malah bebas. Nah jika kamu terlanjur menerima sebuah konten yang atau pesan-pesan yang tidak layak atau negatif, segera lakukan hal-hal berikut. Jika mendapatkan konten yang tidak pantas di ponsel, jangan menyebarkan ke orang lain ya. Segera tutup browser dan hapus konten tidak pantas yang kamu terima. Misalnya gambar, video, atau kata-kata yang melalui WhatsApp group itu tidak usah disebarkan. Jika mendapatkan konten tidak pantas dari teman atau yang kamu kenal, beri peringatan bahwa perbuatan itu melanggar hukum ya. Jangan lupa untuk menegur temannya. Kemudian jangan takut untuk menjalin komunikasi dengan guru, orang tua untuk mengenai masalah yang kamu hadapi. Nah, jika aksi nakal teman masih belum berhenti, ada baiknya jika kamu dengan orang tua atau guru berbicara langsung dengan temanmu itu. Nah, untuk kalian juga dapat melihat contohnya di sini nih. Ini barcode ini nanti kalian bisa scan. Kemudian ini adalah video cara mengaktifkan fitur restrict code. Nah, ini tidak perlu sebenarnya sih, kalau di sini sudah ada tutorialnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu serangan spam, spyware, dan phishing. Nah, ini yang penting juga. Semakin mudah dan banyaknya file musik dan game yang dapat diunduh, semakin memberi peluang untuk masuknya spam, malware, spyware, dan phishing. Nah, spam atau email itu, spam adalah email sampah ya, yang masuk ke kotak surel tanpa kita kehendaki. Nah, isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan. Nah, sementara itu malware adalah program berisiko dan berbahaya, termasuk diantaranya virus, bom, trojan, spyware. Nah, spyware sendiri adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lainnya. Nah, kemudian phishing. Nah, phishing adalah aksi penipuan secara online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Salah satunya yaitu cara melalui email yang isinya meminta si penerima email untuk mengeklik link yang diberikan. Nah, ini juga sering kita jumpai ketika penerima SMS.
hadiah biasanya ya, ataupun yang lainnya. Langkah-langkah untuk dilakukan mencegah serangan spam, spyware, dan phishing adalah hindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya ya. Biasanya kalian mengunduh lagu ataupun apa itu, kalau misalnya tidak dari situs yang terpercaya, itu akan menimbulkan spyware atau banyak spam, itu juga phishing juga. Pastikan tidak membuka link atau surel dari orang lain yang tidak kamu kenal. Jadi kalau ketika kalian mendapatkan pesan singkat SMS ataupun pesan lainnya ada linknya yang tidak kamu ketahui dari siapa, itu tidak usah dibuka. Pasang software anti spam di komputer. Nah, selalu perbaharui antivirus di komputer kalian. Nah, jadi perlu kalian pahami ya itu. Nah, selanjutnya yaitu plagiarisme. Nah, di internet memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi ya. Nah, informasi itu kemudian terkadang memicu terjadinya plagiarisme. Plagiarisme sendiri adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya dari orang lain, kemudian mengakui sebagai karyanya. Ya, itu dinamakan plagiat atau plagiarisme. Itu yang tidak boleh. Itu orang yang buat, kita yang ambil, kemudian kita yang mengakuinya. Itu kan tidak baik ya, namanya mencuri. Kemudian plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana atau mencuri hak cipta orang lain ya. Nah, untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan kepada orang lain. Jadi misalnya kalian memperoleh informasi, atau itu harus ada sumber informasinya dari mana dan siapa yang menulis. Jadi ketika kalian membagikan ke orang lain tanpa menyebutkan sumber tersebut, itu bisa dianggap sebagai pencurian hak atau kekayaan intelektual atau hak cipta ya. Nah, dengan menuliskan referensi atau sumber penulis, yaitu merupakan salah satu atau yang disebut sebagai menghargai karya orang. Jadi kalau kalian mengambil gambar atau video, itu diambil dari mana, itu harus ada siapa yang membuatnya, itu supaya kalian tidak dianggap mencuri hak orang lain atau karya orang lain. Nah, jika karyamu ditiru oleh orang lain tanpa izin, kamu dapat menegur orang yang tersebut agar menghapus konten yang ia tiru. Nah, kamu juga dapat menegurnya melalui surel ataupun memberi komentar jika kamu melihatnya di media sosial ya. Nah, jika pelaku plagiat tersebut menghapus kartu tersebut, kamu dapat melaporkan ke pihak berwenang ke atas pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE. Nah, biasanya itu kita dapat menggunakan situs plagiarisme, cek dari website smalsitools.com untuk mendeteksi plagiarismenya ya. Jadi kalau kalian merasa konten kalian atau karya kalian di plagiarisme, bisa dilihat di sini, atau ingin melihat konten tersebut siapa yang membuatnya, itu bisa dilihat di link di bawah ini nih ya. Nah, kemudian selain plagiarisme, itu juga ada namanya pembajakan produk digital ya, pembajakan produk digital. Nah, seiring dengan kehadiran internet, kita dapat menikmati sebuah karya ya tanpa harus memiliki bentuk fisiknya. Nah, misalnya video atau musik yang kita sukai itu dari situs-situs seperti YouTube ataupun Spotify dan lainnya. Nah, seperti situs-situs tersebut itu kan banyak sekali video-video orang lain ya, atau lagu, video. Nah, biasanya itu banyak sekali pembajakan produk digital, yaitu menyalin atau menyalurkan produk digital seperti gambar, video, musik secara ilegal, tidak secara hukum atau sah, atau kita membelinya secara resmi ya. Kita download, kita perbanyak. Nah, itu yang tidak boleh, karena kita jual, kita mendapatkan uang, itu tidak boleh ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita harus membeli atau meminta dari si pembuatnya itu harus izin terlebih dahulu.
Nah, pelaku kegiatan pembajakan termasuk kegiatan pencurian sehingga dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hak cipta. Nah, pembajakan ini juga termasuk plagiarisme atau pelanggaran hak cipta juga ya. Nah, bagi yang melakukannya ini akan digunakan undang-undang ITE seperti plagiarisme. Nah, untuk mencegah pembajakan, hindari perbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang seperti musik, film, dan buku-buku digital. Lah, ingat bahwa buku, musik, gambar, dan video game dan produk digital lainnya dibuat oleh seseorang yang disebut dengan pencipta. Nah, pencipta atau pembuat memiliki hak untuk menentukan produk mereka boleh dikonsumsi publik secara gratis atau berbayar. Nah, biasanya itu kan ada kalau di YouTube itu misal musik itu ada hak ciptanya, harus berizin kalau mau kita mengcover ataupun memperbanyak lagu-lagunya atau menyiarkan ulangnya. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak mengunggah, mengunduh ataupun menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta ya. Jadi kita tidak perlu misalnya menghindari pembajakan produk digital ini, disarankan untuk tidak mengunggah, mengunduh ataupun menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta untuk diperjualbelikan kembali ya. Nah, tetapi kalau untuk konsumsi pribadi tidak apa-apa karena tidak dikomersilkan. Nah, selanjutnya itu berita bohong atau hoax. Nah, selain berita yang bagus, yang baik-baik di internet, juga terdapat berita bohong atau berita yang negatif. Nah, pastinya kalian pernah atau sering menerima berita bohong yang berupa teks, gambar, atau link berita. Nah, jika pernah, kamu memeriksa kebenaran informasi itu sebelum membagikan kepada temanmu yang lain. Nah, apakah kamu langsung menyebarkan informasi itu ataupun membagikan informasi? Nah, yang perlu dilakukan yaitu sebaiknya kalian memeriksa kembali kebenaran berita tersebut. Nah, karena bisa saja informasi yang diberikan berisi berita bohong. Nah, berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax banyak disebarkan melalui media online. Nah, salah satunya yaitu WhatsApp itu broadcast atau SMS, kemudian yang ada di Facebook grup dan lain sebagainya. Nah, ada berbagai alasan antara lain merusak nama baik orang, mencari ketenaran, ingin memecah persatuan, atau mencari keuntungan dan menghasilkan pendapatan dari iklan. Nah, ini adalah salah satu mengapa orang membuat atau menyebarkan berita bohong. Ini alasannya ya. Yang paling sering itu adalah ingin mencari ketenaran ini, kemudian ingin mencari keuntungan dari berita bohong tersebut. Ya, makanya adapun jenis-jenis berita bohong antara lain yaitu yang sering kita terima oleh masyarakat terkait isu-isu politik, yaitu yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan ya. Kemudian hoax ini sangat berbahaya karena dapat merugikan bagi pihak korban yang difitnah. Nah, selain itu, hoax juga dapat merusak cara berpikir setiap orang. Hoax dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Jadi, dalam hoax ini ada sebuah seperti berita benar. Nah, padahal berita itu bohong, belum tentu kebenarannya, tidak ada sumber yang terpercaya. Nah, sangat mengerikan sekali ya berita bohong itu. Nah, cara agar kamu tidak mudah terhasut ya, perhatikan langkah-langkahnya sebelum kamu harus memastikan berita itu dikategorikan asli, fakta, atau berita bohong atau berita palsu istilahnya. Nah, cermati alamat situsnya. Untuk informasi yang diperoleh dari sebuah situs, cermati alamat situsnya, misalnya www apa. Nah, di situs tersebut apabila dari situs yang belum terverifikasi sebagai sumber institusi pers resmi, misalnya dari media mana yang tidak kamu kenal. Nah, misalnya menggunakan nama domain blog, maka informasi perlu dilakukan kebenarannya ya. Misalnya www.blogspot itu perlu di cek kebenarannya karena itu biasanya menggunakan berita bohong. Nah, kemudian periksa fakta, perhatikan sumber dan berita
penulisan beritanya ya. Nah, perhatikan juga apakah berita dibuat berdasarkan fakta atau opini. Yang perlu diketahui itu fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, jadi ada saksinya ada buktinya. Nah, sementara opini adalah pendapat atau kesan penulis berita yang cenderung memiliki sifat subjektif, tidak ada nah, untuk kalian mengetahui fakta atau tidaknya, oleh sebab itu kalian harus mencari informasi yang valid ya. Ya, ini mencari sumber lain yang membandingkannya ya. Berita hoax sering menggunakan judul yang provokatif dan memancing emosi seseorang atau pembacanya. Nah, isinya pun dapat diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai keinginan si penulis berita. Nah, jika menemui hal seperti itu, sebaiknya kamu mencari referensi berupa berita serupa dari situs berita resmi, kemudian membandingkan isinya. Dengan demikian, kamu sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Nah, contohnya yaitu kalian misalnya dapat broadcast berita dari media ini. Nah, kamu buka saja di media online tersebut beritanya sesuai atau tidak dengan yang ditulis di broadcast yang kamu terima ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk kita mengecek keaslian berita tersebut, yaitu berita tersebut kita harus mengecek keasliannya. Nah, berita sering mengandung gambar foto yang dimanipulasi. Terkadang foto itu asli tetapi diambil di luar isi berita. Nah, untuk mengetahui foto tersebut kita dapat menggunakan bantuan Google Reverse Image Search untuk memeriksa kebenarannya. Google Reverse Image memungkinkan kamu melakukan pencarian di Google dengan benar atau dengan gambar yang aslinya. Nah, caranya yaitu tinggal kamu klik di sini reverse.photos. Nah, kemudian unggah gambar yang ingin kamu periksa kebenarannya. Kamu akan melihat web lain dengan gambar-gambar yang sama. Informasi ini dapat memberitahumu situs-situs lain di mana gambar-gambar tersebut digunakan dan apakah gambar-gambar itu digunakan di luar situs berita. Nah, kemudian bertanya pada orang tua ataupun guru ya, ini penting juga, atau kepada orang lain yang mengetahui informasi tersebut benar atau tidak. Nah, kemudian mintalah penjelasan dan pendapatnya mengenai informasi tersebut. Klarifikasi informasi penting dilakukan agar kamu tidak terlalu dalam informasi yang tidak jelas sumbernya ya. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika, yaitu pada 7-9 Februari 2017 terdapat 1116 responden di Indonesia. Sebanyak 44% masyarakat menyatakan menerima berita hoax setiap hari. Nah, bahkan 17% menyatakan menerima berita lebih dari sekali sehari. Nah, dalam survei tersebut 92% masyarakat menyatakan media sosial adalah saluran yang paling sering menjadi medium. Nah, yang paling sering itu media sosial baik di Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube dan sebagainya, itu paling sering berita-berita bohong yang tidak jelas asal usulnya dan tidak tentu fakta atau tidaknya. Nah, kita coba mempraktekkan untuk mengecek keaslian foto ya. Kita akan ke ini, link ini reverse.photo. Kita akan mencoba mengupload foto gambar ya. Reverse. Foto. Nah, reverse.photos. Nah, ini sudah muncul. Kita coba upload image. Nah, misalnya ini kita upload gambar ini ya, 17. Nah, show match image. Nah,
Nah, ini banyak kan pencariannya nih. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini adalah emblem atau lambang. Nah, kemudian kita coba menggunakan nih, misalnya kalian bingung bisa menggunakan seperti ini, sama saja sih sebenarnya. Fotos reverse fotos strip titik, nah reverse. Nah, ini kan lab 0 ya tadi. Nah, kamu bisa menggunakan langsung ketikan reverse.photo atau www, itu sama saja hasilnya ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, caranya tadi adalah upload image-nya. Nah, kita coba, ini adalah gambar. Nih, gambar seperti ini. Nah, kita show match munculnya seperti apa. Nah, ini ukuran gambar, temukan ini semua ukuran. Ini adalah poster. Nah, ini poster nih ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini, menyimak materi TIK ini, semoga bermanfaat. Untuk kalian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.